03-017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaian syariah. Tahukah Anda bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat dan aman kini semakin meningkat? Di tengah kondisi tersebut, pengadaian syariah hadir sebagai solusi keuangan yang tidak hanya praktis, tetapi juga sesuai dengan prinsip Islam dan bebas dari unsur riba. Pengadaian syariah di Indonesia hadir sebagai solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam dan bebas dari riba. Berlandaskan akad rahan, pengadaian syariah memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan dengan jaminan barang bernilai ekonomis. Praktik ini memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis, serta fatwa DSN MUI tanpa bunga dan hanya mengenakan ujrah sebagai biaya jasa. Pengadaian syariah menjadi alternatif keuangan yang aman dan maslahat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih regulasi atau dasar hukum yang ada dalam pengadaian syariah. Nah, yang pertama dasar hukum menurut Al-Quran yang dimana ada di surat Al-Baqarah ayat 283, yang dimana ayat ini menegaskan bahwa dalam transaksi utang piutang umat Islam harus menjaga keamanan, kejujuran, dan keadilan. Jika tidak ada penulis atau saksi, maka boleh menggunakan barang jaminan atau rahan. Namun, jika tidak ada jaminan, orang yang berhutang wajib bersikap amanah dan membayar tepat sesuai kesepakatan karena Allah mengetahui segalanya. Para saksi juga tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya sebab itu termasuk dosa. Selanjutnya itu menurut hadis dari Aisyah RA yang dimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Habis riwayat Bukhari, yang dimana para ulama sepakat bahwa Rasulullah melakukan aktivitas rahan pertama kali sehingga rahan itu diperbolehkan hingga sekarang. Selanjutnya berdasarkan hukum undang-undang, yaitu pada hukum jaminan kitab undang-undang hukum perdana khususnya buku 2 bab 20 pasal 1150 hingga 1160 merupakan regulasi umum yang mengatur tentang rahan. Pada pasal 1150 KUHP Perdata mendefinisikan gadai sebagai hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur sehingga jaminan atas hutangnya. Selanjutnya berdasarkan fatwa MUI yang pertama itu fatwa nomor 25-DSN-MUI-3-2002 yang dimana berfungsi sebagai pedoman induk untuk konsep rahan. Kemudian DSN MUI menetapkan fatwa nomor 26-DSN-MUI-3-2002 yang secara khusus mengatur rahan emas. DSN MUI juga mengeluarkan fatwa nomor 68-DSN MUI-3-2008 tentang rahan tasjili. Selanjutnya dasar hukum berdasarkan OJK atau BI, yang dimana payung hukum utama dalam penyelenggaraan usaha pengadaian adalah POJK nomor 31/POJK 05/2016 tentang usaha pengadaian yang kemudian diperbarui dengan POJK nomor 39 tahun 2024 tentang penyelenggaraan usaha pengadaian. Kedua regulasi ini bersifat umum yang mencakup sistem konvensional dan syariah, namun tetap memberikan pengakuan dan akomodasi bagi praktik pengadaian syariah, baik dalam bentuk unit usaha syariah atau UUS maupun lembaga syariah mandiri. Nah, selanjutnya kita melihat dari kesesuaian operasional yang paling fundamental yang terlihat dari ketiga regulasi itu pada mekanisme penghindaran riba yang menjadi pembedaan utama dengan pengadaian konvensional. Dalam praktiknya ini dalam pengadaian syariah menerapkan dua akad sekaligus, yaitu akad rahan untuk menahan barang
dilakukan oleh pihak pengadaian atau murtahid. Kepatuhan syariah terjaga selama besaran biaya ujrah tersebut tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan biaya real pemeliharaan barangnya. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan dari saya tentang pengadaian syariah dan apa saja regulasi dari pengadaian syariah tersebut, sehingga kita tahu apa saja keterkaitan dari beberapa regulasi ini. Nah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum